Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Saras Magic. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja produk sembako ya. Jadi bagi teman-teman yang kepengen freelance produk-produk sembako ya, atau yang kepengen membuka toko kelontong atau toko sembako, teman-teman ada gambaran ya. Jadi sembako ya itu adalah 9 bahan pokok ya. Sembako itu produk yang kita konsumsi sehari-hari ya, itu sembako. Nah, ada beberapa produk sembako teman-teman, akan saya jelaskan semuanya. Tapi gini, sebelum lanjut ke video ini, saya ingin menjelaskan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin bermain produk freelance sembako, teman-teman harus benar-benar update seputar harga produk sembako. Karena apa? Berbeda dengan produk yang lainnya, kalau produk sembako itu harganya naik turun ya. Oke, kita masuk ke poin pertama supaya teman-teman mempunyai gambaran. Yang pertama adalah produk beras ya. Nasi, beras ya. Nasi itu adalah makanan pokok orang Indonesia ya. Jadi bisa dikatakan kalau kita freelance produk beras misalnya ya, itu pasti laku ya. Tapi ada hal yang harus diperhatikan, yaitu harus update harga. Contohnya seperti ini. Misalnya hari ini ya teman-teman, kalian membeli pulaan ya produk beras dari supplier. Kok harganya kok udah tinggi, sementara bulan depan itu sudah musim panen ya. Jadi sebaiknya jangan dulu ya, ditahan dulu. Kenapa? Jadi harga produk ya, kalau misalnya semakin banyak supply ya, semakin banyak supply itu harganya pasti akan turun ya, karena akan terjadi persaingan harga ya. Nah, dan kebalikannya, kalau misalnya supply-nya itu sedikit, otomatis harga barang itu akan naik ya. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan ya, mengenai musim ya, dan harga produk harus selalu diupdate ya. Nah, selain produk beras, untuk produk sembako lainnya itu ada minyak goreng ya. Saya pernah membuat video khusus ya yang membahas minyak goreng. Teman-teman bisa scroll video lama saya. Buat yang belum pernah nonton video saya membahas mengenai minyak goreng ya. Minyak goreng pun juga sama seperti beras ya teman-teman, itu digunakan setiap harinya. Selama masih ada manusia, maka bisnis minyak goreng sama beras itu pasti akan terus ada ya. Setiap orang itu pasti makan ya, makan nasi dan memasak ya, dan memasak membutuhkan minyak goreng ya. Jadi tidak akan pernah ada matinya. Tapi memang untuk produk sembako ya, itu adalah produk yang fast moving ya teman-teman. Fast moving itu produk yang perputarannya itu cepat ya, tetapi sudah saya katakan berkali-kali, kalau produk fast moving biasanya marginnya kecil, tapi kita nanti bisa bermain di quantity ya. Nggak apa-apa untung sedikit asal kali banyak ya. Jadi itu yang kedua, ada minyak goreng ya. Terus yang ketiga itu bawang putih, yang keempat bawang merah ya, itu juga masuk ke dalam kategori sembako ya. Sebenarnya bawang putih sama bawang merah itu mewakili semua bumbu-bumbu dapur ya, itu masuk dalam kategori produk sembako. Terus berikutnya yang kelima ada gula ya. Gula juga salah satu dari 9 bahan pokok ya. Kita memasak kita butuh gula ya, entah itu pakai gula Jawa, entah itu pakai gula pasir. Kita membuat minuman juga butuh gula ya. Jadi gula itu juga masuk ke 9 bahan pokok. Sebenarnya gini teman-teman, kalau kalian fokus di satu produk sembako aja, kalau udah ketemu istilahnya belinya di mana, jualnya di mana, itu udah enak teman-teman ya. Kita udah punya marketnya, kita udah tahu suppliernya ya, petaninya, itu udah enak ya. Jadi di video kali ini saya lebih ingin menjelaskan produk sembako itu apa aja ya. Oke, yang kelima gula ya. Itu gula ada macam-macam, ada gula Jawa sama gula pasir, tapi ya yang paling merajai gula. Terus berikutnya selain gula yaitu telur ya teman-teman. Nah, untuk telur sama ya. Kalau misalnya supply-nya atau petaninya itu panennya bersamaan, harganya itu turun teman-teman ya. Dan produk telur ini bisa dibilang produk yang rentan pecah ya teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati ya saat mengirim atau saat melakukan penataan produk telur ya. Entah teman-teman itu freelance, entah teman-teman itu grosir ya, itu harus hati-hati untuk produk telur khususnya. Nah, terus berikutnya selain telur itu adalah daging ya.
daging juga sama juga teman-teman. Terus berikutnya ada susu ya. Nah, untuk produk susu ini mewakili produk seperti kopi, teh, dan minuman lainnya ya teman-teman ya. Produk kopi, teh, susu itu masih dalam satu kategori minuman ya, seperti itu ya. Terus yang terakhir ada gas LPG ya. Nah, jadi sebenarnya barang-barang tersebut ya itu dikonsumsi atau digunakan setiap hari ya. Nah, tapi sebenarnya masih ada beberapa ya, seperti misalnya mie instan. Tapi kan kalau mie instan tepung ya itu bisa digantikan ya. Tapi dari 9 yang bahan pokok ya itu yang saya sebutkan tadi ya. Oke, jadi rangkumannya ya. Intinya 9 bahan pokok itu yang pertama itu ada beras, yang kedua ada minyak goreng, yang ketiga bawang putih, keempat bawang merah, yang kelima adalah produk susu, dan yang keenam itu gula, ada yang ketujuh itu produk apa teman-teman? Ada yang masih ingat ya? Silakan tulis di kolom komentar apa saja yang tadi saya sebutkan ya. Mungkin ada yang punya versi lain mengenai sembako, tapi sepertinya tidak ya teman-teman, karena memang sembako 9 bahan pokok itu ya seperti yang saya sebutkan di video ini ya. Nah, kalau teman-teman lebih suka bermain produk apa ya? Oh ya, ada satu lagi teman-teman, garam ya. Uyah ya, kalau orang Jawa nyebutnya uyah atau garam, itu juga harus wajib banget ada ya di setiap masakan ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa apa ya, memberikan gambaran ya bagi teman-teman yang ingin freelance produk. Bisa tuh misalnya Mas, saya kepengen freelance produk tapi bingung. Mas, saya kepengen buka grosir atau toko sembako, produk sembako, tapi sembako yang apa ya? Ya mungkin dari beberapa produk yang saya sebutkan bisa tuh kalian jadi referensi. Misalnya gini, kalian bikin khusus jual beli gula pasir ya, beli dari supplier yang pakai truk itu ya teman-teman, langsung ke deponya, itu beli 1 karung atau 2 karung, lalu dikemasin kecil-kecil ya, dijadiin kemasan seperempat, kemasan tengahan, dan kiloan. Itu pun banyak teman-teman di daerah kota saya itu banyak yang bermain produk seperti itu ya. Dan nyatanya sampai saat ini usahanya pun juga masih jalan, hanya fokus di satu produk. Ada yang khusus bermain produk garam, ada yang khusus bermain produk tepung ya. Jadi sebenarnya prospeknya itu akan selalu ada ya untuk produk sembako. Entah kamu berada di posisi sales freelance, kelilingan, kamu grosir, kamu toko ya, produk sembako itu pasti akan memiliki peluang laku lebih tinggi dibandingkan produk yang lain ya. Karena apa? Ya karena setiap hari manusia makan, memasak ya. Mungkin next akan saya bahas lagi lebih detail mengenai kategori produk ya teman-teman dalam dunia retail ya. Jadi nanti ada produk yang bersifat primer, sekunder, produk yang bersifat food sama non food ya teman-teman. Itu semua akan saya jelaskan ulang ya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Misalnya ingin bertanya mengenai dunia freelance, dunia retail ya, silakan bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya pertanyaan teman-teman bagus, nanti saya balas menggunakan video, saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih, bantu di share video ini ke sosial media yang kalian miliki, semoga menjadi amal jariah untuk kalian. See you next time.